Shalom saudara-saudara sekalian, minggu ini kita sudah memasuki minggu kedua masa Prapaskah. Adakah latihan-latihan rohani yang saudara lakukan? Hal apa yang saudara renungkan dan pikirkan selama 1 minggu ini? Minggu ini saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan peristiwa kedua yang terjadi sebelum penyaliban Tuhan Yesus. Matius 26 ayat 57 sampai 68. Yang mencatat hal berikutnya yang terjadi setelah peristiwa di Taman Getsemani, yaitu Tuhan Yesus dibawa di hadapan mahkamah agama. Saudara, kisah pengadilan Tuhan Yesus adalah kisah yang kompleks karena melibatkan 2 pengadilan yang berbeda dan bertentangan, saudara. Pengadilan yang berlangsung 2 tahap itu yaitu di hadapan mahkamah Yahudi dan di hadapan pemerintah Roma. Saudara, orang Yahudi melihat Tuhan Yesus melakukan pelanggaran keagamaan yang menurut mereka Tuhan Yesus mengklaim diri sebagai Mesias, anak Allah, dan karena itu dia dianggap menghujat. Sementara di pihak lain, pihak Roma sebagai negara yang menjajah pada waktu itu tidak menganggap pelanggaran ini sebagai kejahatan. Roma, saudara, hanya akan menghukum mati Yesus jika pihak Yahudi bisa menunjukkan pelanggaran yang dilakukan yang oleh Roma, hal itu adalah sesuatu yang serius. Misalnya, mengangkat diri sebagai raja untuk melawan kaisar. Nah saudara, penangkapan Yesus dan pengadilan yang dialaminya adalah inisiatif golongan bangsawan Yahudi, imam besar dan para sekutunya. Dan karena mereka menginginkan hukuman mati yang diberikan kepada Tuhan Yesus, maka mereka tidak memiliki wewenang untuk melakukan hal itu, saudara. Maka selain diadili di hadapan imam besar dan Sanhedrin, Yesus juga harus dibawa ke hadapan gubernur Romawi, di mana pada waktu itu dijabat oleh Pilatus. Nah saudara, mahkamah agama terdiri dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki dan tua-tua bangsa Yahudi yang berjumlah 71 orang dengan imam besar sebagai ketua, yang pada waktu itu dijabat oleh Kayafas. Di mana saudara, menurut catatan Matius 26 ayat yang ketiga, rencana penangkapan dan pembunuhan Yesus dilakukan di rumahnya. Nah, Kayafas ini adalah tokoh utama Yahudi yang memiliki peran yang sangat penting di balik penangkapan Tuhan Yesus. Dan orang seperti inilah yang menjadi ketua mahkamah agama dan melakukan pengadilan terhadap Tuhan Yesus. Saudara, pengadilan oleh mahkamah agama terhadap Tuhan Yesus sebetulnya memiliki banyak cacat hukum. Dan mereka melanggar banyak peraturan mereka sendiri, saudara. Yang pertama, pengadilan dilakukan di malam hari. Sedangkan peraturan mereka sendiri, saudara, untuk kasus-kasus penting, pengadilan harus dilaksanakan di siang hari. Dan keputusan harus pula diambil di siang hari. Jikalau keputusannya adalah bebas, maka keputusan bisa diambil di hari yang sama. Tetapi jikalau keputusan adalah bersalah, maka putusan itu harus diambil sampai keesokan harinya. Tetapi dalam hal ini kita melihat saudara, mereka melanggar peraturan mereka sendiri dengan memutuskan Tuhan Yesus bersalah tanpa selang waktu di antaranya. Dan mereka melakukannya di malam hari. Yang kedua saudara, pengadilan tidak boleh dilakukan di awal Sabat atau hari raya. Dan Injil mencatat, pengadilan Tuhan Yesus dilakukan di masa Paskah. Ketiga saudara, para saksi yang diajukan juga tidak terlihat telah diinterogasi sebelumnya seperti yang diatur oleh hukum. Mereka seharusnya diperiksa secara seksama terlebih dahulu. Demikian pula dakwaan menghujat Allah yang diberikan kepadanya. Hukum mengharuskan nama Allah diucapkan jika dakwaan menghujat mau dijatuhkan. Seseorang saudara tidak bisa dituduh menghujat kecuali orang yang bersangkutan mengucapkan nama itu. Yang keempat, pengadilan yang dilakukan seharusnya menghadirkan bukti yang pro dan yang kontra yang semuanya harus diperiksa dengan seksama. Tetapi yang terjadi tidak demikian. Pertemuan itu hanya memiliki satu tujuan, menemukan tuduhan hukum yang sah untuk mengeksekusi Yesus. Mereka tidak tertarik kepada fakta, karena mereka hanya ingin menjatuhkan hukuman. Matius mencatat bahwa mereka mencari kesaksian palsu yang akan memungkinkan mereka untuk memberikan hukuman mati. Yang kelima saudara, tuduhan yang diberikan kepadanya adalah orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari."
Nah saudara, kesaksian ini adalah ingatan yang tidak akurat dari ucapan Yesus yang muncul di Injil Yohanes. Yohanes mencatat di awal pelayanannya, orang Yahudi meminta tanda yang bisa membenarkan tindakan Tuhan Yesus di dalam membersihkan bait suci yang dicatat di dalam Yohanes 2 ayat 18. Dan Tuhan Yesus menjawab, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Para saksi palsu ini kemungkinan mendengar ucapan itu dan menyalahpahami ucapan itu dan kini mereka memutar balikannya. Nah dalam Yohanes dijelaskan yang Yesus bicarakan bukanlah bangunan fisik bait Allah tetapi tubuhnya sendiri. Tetapi para Sanhedrin tidak tertarik untuk menyelidiki apakah tepatnya arti ucapan itu. Mereka sudah puas dengan saksi yang bisa menunjukkan bahwa Tuhan Yesus pernah mengucapkan sesuatu yang bisa dinilai menghujat. Saudara, di dalam seluruh proses pengadilan ini, setiap Injil berkata bahwa Tuhan Yesus tetap diam. Biasanya, saudara, seorang tertuduh akan melawan setiap tuduhan dan menegaskan bahwa ia tidak bersalah. Tetapi Tuhan Yesus bersikap berbeda. Sesungguhnya, saudara, dia telah memenangkan pertempuran ini di Taman Getsemani. Ia tahu adalah kehendak Allah bahwa ia harus mati. Ia harus menjalani kematian yang mendatangkan pengampunan dosa bagi banyak orang. Nah dalam kisah ini saudara kita melihat suatu pengadilan yang tidak mencari keadilan. Melainkan pengadilan yang mencari keputusan bersalah. Kayafas sebagai imam besar mengoyakkan pakaiannya. Menunjukkan suatu tindakan kengerian terhadap apa yang dia dengarkan dari perkataan Yesus dalam pengadilan itu. Sekaligus penolakan tegas terhadap Tuhan Yesus yang mengucapkannya. Seorang imam saudara umumnya sebetulnya tidak mengoyakkan pakaiannya. Bahkan sekalipun dia sedang meratapi suatu kematian. Itu dicatat di dalam Imamat 21. Dan di sini kita melihat ya imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan membawa semua orang yang hadir dalam pengadilan itu untuk menilai ucapan Tuhan Yesus sebagai hujat. Saudaraku, apakah yang terjadi kepada seseorang atau sekelompok orang yang penuh dengan kebencian? Bisakah dia berpikir dan bertindak dengan benar dan adil? Kemungkinan besar tidak. Orang-orang Yahudi sudah mencapai puncak kebencian kepada Tuhan Yesus sehingga mereka membenarkan segala cara untuk membunuh dia. Dan sedihnya saudara, mereka yang hadir di dalam pengadilan itu adalah mereka yang disebut sebagai pemimpin-pemimpin agama dan yang mengerti hukum. Saudaraku, sekalipun pengadilan itu penuh dengan ketidakadilan dan cacat hukum, Tuhan Yesus sekali lagi dengan taat menjalani semua proses itu karena dia tahu bahwa ia harus mati. Namun saudara, apakah hal ini berarti bahwa kebenaran dan keadilan kalah dengan ketidakbenaran dan ketidakadilan? Saat itu, kelihatannya seperti itu. Namun, ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Saudara, kalimat ini menunjukkan tentang kedatangan Tuhan Yesus kelak yang kedua kali. Kata-kata ini sekaligus menunjukkan bahwa sekalipun sekarang mahkamah agama kelihatan menang dan Tuhan Yesus kalah, tetapi nanti Allah akan membalikkan hal itu. Kelak Tuhan Yesus akan datang sebagai hakim dan ia akan menang. Saudaraku, menurut catatan 2 tahun setelah peristiwa ini, Kayafas dan Pontius Pilatus dipecat oleh gubernur Syria yang bernama Vitellius. Kayafas sendiri saudara dikatakan melakukan bunuh diri pada tahun 35 Masehi. Saudaraku, mengapa sih imam besar dan orang-orang Yahudi begitu membenci Tuhan Yesus? Apakah karena dia mengajarkan kebenaran sehingga mereka tersinggung? Mengapa sebagai pemimpin agama mereka tidak suka mendengarkan kebenaran dan ajaran Tuhan Yesus? Atau apakah karena pengikut Tuhan Yesus semakin banyak dan para pengikut mereka meninggalkan mereka? Apakah masalah pengaruh? Atau apa saudara? Saudaraku, apa yang saudara pikirkan dan renungkan selama 1 minggu ini? Hal apakah yang lebih banyak mendominasi pikiran dan hati kita? Apakah ada kebencian yang bercokol di dalam hati kita? Dan bagaimana dan apa yang
saudara lakukan, yang kita lakukan di dalam melawan dosa dan kecenderungan yang tidak baik dan tidak kudus itu. Mari saudara, kita bawa semua dosa dan pelanggaran kita dengan penuh penyesalan kepadanya. Mari berdoa minta ampun dan minta kekuatan untuk bertobat dan melakukan pembaharuan. Dan mari bersyukur terhadap apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita. Amin.